Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain dari kelompok 6 Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai pemerintahan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman adalah khalifah ketiga dari Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dzunurain adalah gelar kehormatannya. Dia termasuk Bani Umayyah pula dari kaum Quraisy. Ini adalah pihak di mana setelah periode khalifah awal mendapat kedudukan dalam kekaisaran Islam dalam memegang tongkat kepemimpinan selama sekitar 1 abad. Abu Sufyan yang berkali-kali memimpin kaum Quraisy dan kabilah lain dalam perang melawan Nabi dan akhirnya masuk Islam pada saat jatuhnya kota Mekah. Utsman 6 tahun lebih muda dibanding Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Utsman selalu jujur dan lurus jalannya. Ketika tumbuh dewasa, Utsman berdagang dan menjalankan bisnis yang berkembang baik hingga dia menikmati penghargaan khusus atas integritasnya dan bersahabat dengan Abu Bakar. Utsman bin Affan menggantikan posisi Umar bin Khattab sebagai khalifah ketiga setelah sebelumnya dilakukan musyawarah oleh Dewan Syuro yang terdiri dari 6 orang sahabat yang ditunjuk oleh Umar. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Pada masa awal kekuasaannya, pemerintahannya berjalan lancar, tak ada kekhawatiran yang mengancamnya. Dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa 6 tahun pertama masa kekhalifahannya umat Islam merasa puas dan dengan pemerintahannya. Pada masa ini tidak ada keluhan, terutama dari Bani Hashim yang menjadi pesaing politiknya. Kepemimpinan Utsman bin Affan ini memang sangat berbeda dengan kepemimpinan pendahulunya. Khalifah Umar bin Khattab lebih memperlihatkan kehidupan yang sederhana, tetapi pada masa Khalifah Utsman bin Affan kehidupan yang beraroma kemewahan dan kesenangan lebih nampak. Ini mungkin disebabkan karena takdir kehidupan Utsman yang sejak awal memang termasuk orang kaya. Utsman pernah berkata, "Saya sungguh tidak makan dari harta kaum muslimin. Saya tidak makan dari harta saya sendiri. Anda tahu, di kalangan Quraisy sayalah yang terkaya dan yang paling beruntung dalam perdagangan." Yang selanjutnya yaitu salah satu faktor yang menyebabkan kekecewaan sebagian umat Islam pada pola Faruk kedua dari pemimpinannya adalah kebijaksanaannya yang bercorak nepotisme. Utsman banyak mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara yang berasal dari lingkungan keluarganya. Di antaranya yang paling menonjol adalah peran yang dimainkan oleh Marwan bin Hakam, yang disebutkan bahwa sekalipun yang menjabat sebagai khalifah adalah Utsman, tetapi yang menjalankan roda pemerintahan adalah Marwan bin Hakam. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting di pemerintahan, Utsman laksana boneka yang dihadapkan kerabatnya itu. Utsman tidak dapat berbuat apa-apa dalam menghadapi ambisinya. Dia juga tidak bisa bersikap tegas terhadap kesalahan bawahannya. Harta kekayaan yang negara bagikan pada segenap anggota keluarganya tanpa dapat dikontrolnya. Kesalahannya hanyalah karena Utsman terlalu toleran dan terlalu mempercayai karib kerabatnya yang menjadi pejabat negara, yang kemudian menyalahgunakan kepercayaan itu hingga mereka menyimpang dari disiplin yang ditetapkan oleh Abu Bakar dan Umar secara terus-menerus, baik itu untuk diri sendiri maupun bawahan mereka.
Kekecewaan terhadap permintaan Utsman bin Affan memuncak dengan adanya gelombang protes dari beberapa wilayah yang menuju Madinah. Gelombang protes yang datang dari Mesir berjumlah 500 orang yang dipimpin oleh Al-Ghafiqi bin Harwab al-Akiki. Tujuan mereka adalah meminta khalifah meletakkan jabatan sesuai dengan kemampuan yang dia nilai. Gerakan yang sama datang dari Kufah dengan jumlah orang 500 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Asham al-Amiri. Pada saat yang sama berangkat pula rombongan dari Basrah jumlah 500 orang di bawah pimpinan Hurkus bin Zuhair al-Sa'adi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saad. Saya dari kelas PAI 2B. Saya sini menjelaskan tentang proses pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Ketika Khalifah Umar radhiyallahu an menderita sakit keras, ia pun menunjuk diadakan musyawarah untuk memilih khalifah pengantarnya kelak sepeninggalnya. Dewan terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha dan Zubair ibn Awwam dan Abdurrahman ibn Auf. Sahabat-sahabat yang dalam musyawarah tersebut posisi satu dengan lainnya seimbang, tidak satu yang lebih menonjol dari yang lainnya, sehingga cukup untuk menetapkan salah seorang di antara mereka sebagai pengganti Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Khalifah Umar pada masa sebelumnya menghendaki Abu Ubaidah ibn Jarrah sebagai penggantinya, tetapi ia telah terlebih dahulu meninggal dunia. Kemungkinan pilihan pada awalnya jatuh kepada Abdurrahman bin Auf, namun ia dengan tegas menyatakan tidak sanggup memikul tanggung jawab yang sangat besar ini. Di antara kelima calon tersebut hanya Talha yang sedang tidak berada di Madinah. Setelah Umar radhiyallahu anhu meninggal, Abdurrahman memimpin jalannya musyawarah. Dalam musyawarah terjadi mendukung Sa'ad mendukung Utsman, Zubair mendukung Utsman dan Ali sekaligus. Utsman mendukung Ali dan Ali mendukung Utsman. Kemudian Abdurrahman mengumpulkan pendapat sahabat-sahabat besar lainnya. Dan akhir semua mayoritas mendukung dan memilih Utsman. Ketika telah tiba di Madinah, Utsman bin Affan memintanya untuk menduduki jabatan khalifah. Namun ia menolaknya, bahkan menyampaikan baiatnya kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga dengan suara mayoritas yang terbanyak. Sekian presentasi dari saya tentang proses pengangkatan Utsman bin Affan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayah Fajar Al-Idrus. Saya sebagai pemateri kelompok 6. Sini saya akan menjelaskan tentang perluasan wilayah kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan adalah masa pemerintahan yang terpanjang dari masa khalifah dari zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa-masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses baginya. Para pencatat sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman menjadi dua periode, yaitu 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Daerah-daerah strategi yang sudah dikuasai seperti Mesir dan Irak terus dilindungi dan dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencanakan secara cermat dan simultan di semua front di Mesir. Pasukan Muslim diinstruksikan untuk memasuki Afrika Utara. Salah satu pertempuran penting di sini ialah Zafi Sawari atau peperangan tiang kapal yang terjadi di Laut Tengah dengan kota Iskandaria antara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Konstantin dengan laskar Muslim pimpinan Abdullah bin Abi Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaatul Mahmudah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya mengkaji tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua yaitu kebijakan pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah.
Pada masa Khalifah Utsman, terdapat beberapa kekuasaan Islam, diantaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Lanjut, yang kedua yaitu standarisasi Al-Quran. Pada masa Utsman, terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal secara baca Al-Quran atau qiraat. Oleh Hudzaifah, Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang akhirnya resmi dipakai oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yaitu pengangkatan penjabat negara. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut dan sifatnya lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriyah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa. Faktor yang menyebabkan banyak kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya yang mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Atau bisa dikatakan dia merekrut para keluarganya untuk turut dalam kepemimpinan. Serta harta kekayaan negara oleh kerabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Utsman sendiri. Yang keempat yaitu pembangunan fisik. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabi di Madinah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.